Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya dari awal, dari nol, dari era sebelum kuantum lahir. Video TQ.24 membahas partikel di dalam bola. Bola yang dimaksud di sini adalah potensial bola. Kita berangkat dari persamaan Schrödinger tak bergantung waktu 3 dimensi. Jika potensial V berbentuk kotak, maka sistem koordinat yang kita pilih adalah sistem koordinat Kartesian. Karena itu, operator Laplacian del kuadrat dinyatakan sebagai do2 do x kuadrat tambah do2 do y kuadrat tambah do2 do z kuadrat. Sehingga persamaan Schrödingernya secara lengkap diberikan oleh ungkapan di bawah ini. Tetapi jika potensial V itu hanya bergantung pada jarak R dan tidak bergantung pada vektor R, jadi R itu di dalam ungkapan koordinat Kartesian sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, potensial seperti ini disebut potensial sentral dan ilustrasinya diberikan oleh gambar bola berikut. Nah, untuk kasus seperti ini, maka pilihan sistem koordinat kita yang sesuai adalah sistem koordinat bola, sehingga operator Laplacian del kuadratnya dinyatakan oleh bentuk berikut. Dengan demikian, persamaan Schrödingernya secara lengkap diberikan oleh ungkapan ini. Nah, selanjutnya kita lakukan separasi variabel ya dalam bentuk fungsi gelombang CR vektor itu sama dengan perkalian dua fungsi. Pertama, fungsi yang hanya bergantung pada jarak, dan yang kedua, fungsi yang bergantung pada sudut theta dan phi. Nah, substitusinya menghasilkan persamaan yang sebagiannya itu terpisah dalam artian bergantung pada jarak saja, sebagiannya lagi bergantung pada sudut theta dan phi. Nah, ungkapan ini dapat juga dituliskan seperti ini. Nah, selanjutnya agar benar-benar terpisah, kita kalikan dengan R kuadrat per YR, sehingga diperoleh persamaan yang sepenuhnya terpisah. Dua suku pertama itu hanya fungsi dari jarak, sedangkan suku terakhir itu fungsi dari theta dan phi saja. Dan suku terakhir ini sudah kita bahas. Ini tidak lain adalah negatif L kuadrat Y per H coret
kuadrat. Nah, lengkapnya silakan disimak di video TQ.23 bab momentum sudut dalam koordinat bola. Nah, karena itu suku terakhir ini akan sama dengan persamaan eigen, ya. Jadi L kuadrat YLM itu sama dengan H coret kuadrat L kali L plus 1 YLM. Nah, dengan demikian sekarang persamaan ini ya mempertimbangkan hasil ini tadi itu akan dapat diungkapkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan R, ya, maka R besar maksudnya, dan bagi jarak kuadrat maka diperoleh ungkapan seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita kumpulkan terdahulu. Selanjutnya kita buat pemisalan, yaitu R besar sama dengan U, ya, fungsi dari jarak dibagi jarak R. Nah, dengan pemisalan ini kalau kita turunkan sekali kita peroleh. Nah, kemudian kita kalikan dengan R kuadrat dan kita turunkan, maka kita dapatkan suku yang sederhana, hanya satu suku, yaitu R D2U dr kuadrat. Nah, karena itu suku pertama dari persamaan diferensial itu akan sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita substitusi sehingga bentuk persamaannya ya terhadap U itu menjadi seperti ini. Kita lihat di kedua suku ini ada pembagian, yaitu oleh R. Karena itu bisa kita faktorisasi, kita keluarkan karena persamaannya sama dengan 0. Sehingga persamaan ini menjadi bentuk yang relatif lebih sederhana. Nah, bentuk ini kemudian kita tulis ya dalam bentuk persamaan eigen seperti ini ya. Nah, persamaan ini juga menjadi lebih sederhana yang mengingatkan kita pada persamaan Schrödinger di awal-awal untuk sistem satu dimensi X ya. Nah, hanya saja sekarang V efektifnya itu sama dengan potensial sistem ditambah L kali L plus 1 H coret kuadrat per 2mr kuadrat. Nah, inilah persamaan Schrödinger kita untuk bagian radialnya ya. Jadi apapun potensial sentralnya, nah, persamaan radialnya seperti ini. Nah, sedangkan bagian yang bergantung pada sudutnya itu sudah relatif tidak berubah. Jadi kita tinggal menggunakan hasil terdahulu. Nah, untuk melihat contoh sistem ya, bagi persamaan
Schrödinger untuk bagian radial ini kita lihat potensial bola ya, berjari-jari A. Nah, potensial di dalam sama dengan 0, sedangkan potensial pada dinding bola itu sama dengan tak hingga. Nah, sekali lagi ini untuk menjamin bahwa partikel tidak dapat keluar dari bola berjejari A ini ya. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk kasus L sama dengan 0, sehingga V efektifnya itu ya V sistem ditambah suku yang bergantung pada L, karena L-nya 0 maka V efektifnya sama dengan 0. Karena itu persamaan Schrödingernya menjadi persamaan satu dimensi seperti ini, dan ini sudah kita kenali dengan baik ya, termasuk solusinya, yaitu fungsi gelombang maupun energi E-nya ya. Nah, mari kita lihat. Nah, solusi umumnya persamaannya seperti ini, E-nya positif, maka solusinya adalah fungsi sinusoidal ya. Dengan dua konstanta A dan B, kemudian K ya, dan K itu tidak lain adalah H coret kuadrat K kuadrat per 2M itu sama dengan E ya. Nah, selanjutnya kita terapkan syarat batas ya. Syarat batas pertama itu di 0 ya, karena U-nya itu dibagi R ya, untuk R-nya, maka untuk R sama dengan 0, jika UR tidak sama dengan 0, maka fungsi R itu akan bernilai tak hingga. Itu artinya fungsi gelombangnya meledak di titik pusat ya, dan itu tidak fisis gitu. Nah, karena itu harus diambil ya, bahwa U di 0 itu juga harus sama dengan 0. Dan itu berarti A sama dengan 0 ya. Nah, sehingga UR-nya itu sama dengan B sin KR ya. Nah, syarat batas kedua yaitu potensial 0 di R sama dengan A, yaitu pada permukaan bola. Nah, jika ini kita terapkan ya, maka pilihannya itu KA sama dengan NP, dengan NP adalah bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya ya, tidak boleh sama dengan 0, sebab kalau sama dengan 0 maka fungsi di dalam bola itu sama dengan 0, dan itu berarti tidak ada partikel, dan itu tidak sesuai dengan kondisi yang diberikan bahwa partikel itu ada di dalam bola. Nah, karena itu ya, dengan pilihan N ini maka Kn itu sama dengan NP per A. Nah, ini kita substitusi ke dalam fungsi, sehingga kemudian kita dapatkan UNR sama dengan B sin NP per A kali R ya. Dengan energi EN sama dengan P kuadrat H coret kuadrat per 2M kali N kuadrat. N adalah bilangan kuantum. Nah, selanjutnya adalah normalisasi ya. Nah, karena sistem yang kita tinjau sesungguhnya adalah sistem 3 dimensi, maka fungsi gelombangnya terhadap vektor R dan elemennya, elemen integralnya itu adalah elemen volume D3R ya. Dan dalam koordinat bola D3R itu diberikan oleh DR kali R d theta kali R sin theta dV ya, sehingga sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta dV. Nah,
Karena itu ya, menggunakan separasi variabel tadi ya, maka integralnya itu akan terurai menjadi dua integral ya. Integral yang hanya bergantung pada jarak dan integral yang bergantung pada sudut theta dan phi ya. Anggap bahwa fungsi y itu ternormalisasi sehingga integral C kuadrat D3R itu hanya sama dengan integral modulus absolut R kuadrat dr. Jadi efektif hanya integral terhadap fungsi jarak. Nah, selanjutnya kita substitusi Rn-nya ya sebagai UN per R, sehingga efektif integralnya hanya untuk modulus absolut UN kuadrat ya. Kita berikan bentuk eksplisitnya dan kemudian kita uraikan sin kuadratnya. Nah, maka selanjutnya kita integral dan kita substitusi batas integral atas dan bawahnya. Nah, kita peroleh ya bahwa dari keempat suku ini hanya satu suku yang tidak nol, yaitu suku pertama. Nah, karena ini sama dengan 1, karena itu B sama dengan akar 2 per A ya. Sehingga UN itu sama dengan 2 akar 2 per A sinus NP per A kali jarak R ya. Dengan demikian fungsi gelombang lengkapnya CN00 ya, karena L-nya 0 maka M-nya otomatis juga 0 ya. Nah, maka Rn0 R Y00 ya itu diberikan oleh bentuk akhir akar 1/2 pi A sin NP per A R per R ya. Nah, inilah solusi akhir fungsi gelombang dari partikel di dalam bola berjari-jari R ya. Nah, dari fungsi gelombang ini misalkan kita ingin mengetahui berapa probabilitas keberadaan partikel berada pada 1/4 kulit bola terluar ya. Jadi itu artinya partikel berada pada jarak 3A per 4 ya, hingga A, hingga kulit bola gitu ya. Nah, maka kita integral ya terhadap R saja, jadi tidak perlu melibatkan fungsi gelombang terhadap sudut theta dan phi. Nah, kemudian kita substitusi ya, karena R itu sama dengan UN per L ya. Nah, bentuk eksplisitnya tadi kita gunakan ya. Nah, ini nah kemudian kita uraikan, selanjutnya kita integralkan dan kita substitusi batas atas dan batas bawah integral. Kita peroleh 4 suku seperti ini. Nah, suku pertama dikurangi suku ketiga itu sama dengan 1/4 A. Suku keduanya itu selalu 0 ya. Suku keempatnya yang masih ada kemungkinan untuk eksis ya. Nah, kita lihat secara lebih spesifik, suku keduanya ini akan sama dengan 0 jika N-nya itu genap ya. Jadi kalau N-nya genap, fungsi genap, maka probabilitasnya itu akan selalu sama dengan 4. Tetapi untuk N ganjil ya, kita dapat ini untuk P1
Jadi kurang dari seperempat, ya, tepatnya adalah seperti ini. Kemudian P3 itu lebih besar dari seperempat, ya, jadi seperempat ditambah seper akar 6pi. P5 juga kurang dari seperempat, P7 itu lebih besar dari seperempat. Begitu seterusnya kalau N-nya ganjil. Nah, itulah partikel, ya, fungsi gelombang dan energinya ketika berada di dalam bola. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya. Salam.